Oke, kita kembali pada pertemuan kali ini, lanjutan membahas mengenai sistem bilangan biner ya, binary ya, 0 1 0 1 ya, bit ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sekilas membahas mengenai bagaimana pemberian tanda pemberian tanda positif dan negatif pada bilangan biner gitu ya. Bisa dibayangkan ya kalau pada desimal ya, atau angka yang sistem angka desimal yang kita pakai sehari-hari, kita tahu kalau negatif itu diberi tanda dengan strip ya. Kalau tidak ada tanda apa-apa itu dianggap positif. Nah, bagaimana dengan biner? Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 cara ya yang sampai saat ini diadopsi ya untuk pemberian tanda pada bilangan biner, yaitu dengan sign magnitude ya, kemudian ones complement dan twos complement ya, 3 cara. Dan untuk sign magnitude itu mudah saja ya. Contohnya di sini ada angka 12 ya, ini 12 ini. 1100 itu 12. Bisa lihat pada tabel. 1100 itu adalah 12 ya pada desimal. Nah, untuk penandanya sign bit ya, sign itu signal atau tanda bitnya itu adalah bit yang paling awal. Ini di sini 0. Maka untuk 0 ini kita anggap bilangan 12-nya adalah bilangan positif 12. Untuk negatifnya kita lihat pada sini. Di sini bahwa untuk bit pertama kalau bernilai 1 maka ini adalah bilangan negatif, maka ini adalah minus 12. Jadi ini besarannya magnitude, ini sign-nya. Maka disebut sign magnitude ya. Besaran dan tanda. Besaran yaitu 12 dan tanda. Nah, tandanya adalah positif, besarannya 12, tandanya negatif. Kemudian bagaimana dengan ones complement ya? Ones complement itu mudahnya itu dengan cara merevert ya, mengconvert dari 1 ke 0, 0 ke 1. Contoh di sini ada bit atau angka dalam biner 00110011. Maka ones complement-nya itu tinggal kita ubah ya. 0 menjadi 1, 0 menjadi 1, 1 menjadi 0, 1 menjadi 0, dan seterusnya sehingga dihasilkan 11001100. Contoh lainnya, untuk angka bit 10101010, maka ones complement-nya tinggal dibalikan aja, 0 ke 1 ke 0, jadi 01 01 01 seperti itu ya. Ini ada rumus di sini, kesimpulan untuk sejumlah n bit, nomor n bit, maka angka n ones complement-nya dirumuskan sebagai berikut. Ini penjelasannya seperti ini. Contoh ya, n-nya 5 bit ya. N-nya 5 bit. Katakanlah kita punya angka 14 ya. Jadi kita menggunakan 5 bit untuk merepresentasikan angka 14. Maka bisa tulis ini ada 5 bit, 1 2 3 4 5. Nah, 5 bit ya. Ini adalah angka 14. Kalau ragu, kita lihat pada tabel, apakah 1110 itu 14? 1110 ini 14 ya. Nah, 1110 ini 14. Maka didapatkan di sini 1110 ini 14. Kita pakai 5 bit, tambahin 0 depannya seperti itu. Maka 2n, 2 pangkat n minus 1 berapa sih gitu ya. 2 pangkat n 2 pangkat 5 itu 32 ya. Nih. Ini 32 ya. Ini 2 pangkat n 32 dalam bentuk biner seperti ini. Dikurangi 1 itu menjadi ini ya. 1 gitu ya. Nah, untuk 14 ini
kemudian ini dikurangi dengan angka 14 ini yang kita mau ubah menjadi ones complement. Nah, ini dikurangi 14 jadi 10001 seperti itu. Ya. Ini hanya rumus ini untuk memperjelas bahwa proses perubahan ones complement itu mengikuti rumus ini. N-nya adalah jumlah bitnya, di sini kita contohkan 5 bit. N besarnya itu adalah angka yang mau kita ubah seperti itu. Pada dasarnya kita tahu tadi bahwa ones complement tinggal convert aja 0 ke 1 ke 0. Jadi kan kalau kita lihat dari sini asalnya kan ini 0 1 1 0. Ya. Kita mau diubah menjadi ones complement. Ya. Ini ya diubah aja ya. Nolnya jadi 1, 1 satunya jadi 0 0 0, 0 terakhir jadi 1. Nah, kan? Sama kan? Jadi mau mengikuti pakai rumus ini, rumus yang mungkin mempersulit ya, mungkin kelihatan sulit ya, maupun tidak pakai rumus dengan algoritma ya, berdasarkan algoritma ya kita algoritmanya untuk mengubah ones complement ya dari angka ini kita ubah aja 0 jadi 1, 1 jadi 0 gitu ya, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, jadi untuk mendapatkan negatif dari ones complement kita tinggal mengubah dari 0 menjadi 1 sampai menjadi 0 seperti itu ya. Contoh di sini ini ada berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 bit ya. N kecilnya 8 ini. Jadi angka 12 diwakili 8 bit itu menjadi seperti ini. 0 0 0 0 1 1 0 0. Ini 12 positif ya. Sign bitnya yang paling belakang ini. Nah, ini kita ubah untuk ones complement ya 0-nya jadi 1, 1 jadi 0 gitu ya. Jadi seperti ini. Maka dalam representasi ones complement itu angka 12 itu menjadi 111101 untuk minusnya gitu ya. Jadi kalau komputer yang mengadopsi sistem ones complement ketika menyimpan data 12 itu kalau untuk 8 bit ya seperti ini. Kalau untuk menyimpan angka minus 12 dia akan menyimpan data berupa angka seperti ini 11110011. Ya. Kemudian bagaimana dengan twos complement ya? Twos complement sebetulnya contohnya di sini 0011 0011. Kita perhatikan di sini perhatikan baik-baik. 0 menjadi 1 0 menjadi 1 1 menjadi 0 1 menjadi 0. Sampai sini sama ya, tapi yang terakhirnya 1 tetap 1 gitu ya. Nah, sebetulnya ini 1 ini adalah muncul dari penambahan angka 1. Jadi kalau twos complement itu merubahnya diubah jadi dari angka awalnya itu kemudian di ones complement, setelah di ones complement ditambahkan 1 seperti itu. Ya. Nah, ini rumus untuk mengubah ke twos complement ya. Ini sama kayak tadi ya, kalau mau dicoba bisa seperti itu. Bedanya di plus 1 di sini. Jadi kalau twos complement ya, ini kan gini ones complement nih. Nah, ini dapat ones complement. Nah, kalau twos complement tinggal ditambahkan 1 aja. Jadi kan di sini kan rumusnya plus 1 tadi ya. Ditambah 1 untuk mendapatkan twos complement. Nah, ini ditambah 1. Ditambah 1 ya. Jadi 0110 diubah menjadi twos complement. Ini sama dengan berapa nih? Kalau perlu pakai kalkulator bisa. Yuk. Nah, ini.
biner 10001 ya ditambah 1 sama dengan ini 10010 ya. Nah, jadi untuk two's complement ini bedanya dengan ones complement, dia setelah diubah menjadi ones complement terakhir ditambahin 1 gitu ya. Jadi kan simpelnya ini 0110 diubah jadi ones complement apa? Ini kan 14 nih, angka 14 tadi ini. Ya. Ini kalau diubah menjadi ones complement menjadi ones complement ini dia tinggal diubah jadi 10001. Nah, dari sini kalau mau jadi dari sini menjadi terus komplement ditambahkan aja ya 10001 tambah 1. Nah, ini adalah 10010. Nah, ini adalah two's complement dari 01110 atau 14 ya. Itu. Saya kira ini cukup mudah difahami ya. Nanti kita kasih tugas di kesempatan yang akan datang untuk ones complement dan two's complement ini ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk angka 12 berbeda dengan ini kan ini ones complement ya. Ones complement itu 10012 ya. Kalau angka positifnya sama ya. Angka negatifnya ketika diubah menjadi two's complement, maka kalau ones complement kan ini dikomplementkan 0 1 jadi 0 gitu aja, simple set jadi gitu ya. Tapi untuk two's complement dari sini tambahkan 1. Nah, ini kan kalau tambah 1 111100 tambah 1 jadi 11110100 ya. Coba kita lihat dengan kalkulator ya, mungkin kita lihat dengan kalkulator aja. Ini kalkulatornya bisa dikecilin nggak nih? Bisa kelihatan nih. Ini kalkulator programmer ya. Jadi kalau di komputer itu kalkulator kita bisa milih menunya. Ada menu standar kalkulator untuk rumus, untuk grafik kalkulator dan programmer. Kita pilih programmer kalkulator. Nah, ini untuk ones complement ya. Dari 12 tadi ini ones complementnya dari ini 1110011 diubah ke two's complement, tinggal tambahkan 1 aja, tambah 1. Jadi ini. Jadi 111 kita lihat pada slide yang sebelahnya. Nah, sama ya. 111100 ini minus 12. Jadi pada komputer yang mengadopsi sistem two's complement, dan kebanyakan komputer itu emang mengadopsi sistem two's complement, angka 12 ini kalau untuk disimpan dalam bentuk negatif ya, kalau negatif 12 itu disimpan di memori untuk yang 8 bit ya seperti ini. 11110100 ya. Berikutnya ini algoritma untuk shortcut, cara cepat. Tadi udah dijelaskan juga sih secara caranya bagaimana cara cepat untuk mengubah ones complement ya. Simply dia bilang complement each bit and then add 1 to the result gitu ya. Nah, mudahnya komplementkan saja setiap bit, kemudian tambahkan 1 ke hasilnya. Ini algoritma untuk two's complement ya. Jadi untuk mendapatkan two's complement dari angka ini misalnya, maka kita komplementkan aja dulu gitu kan. Ini kita komplementkan,
Kan lihat di sini 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Kemudian terakhir tambahkan 1. Maka yang dapatkan ini adalah tus komplement dari 01100101. Dari sini coba kita ubah lagi. Situs komplementnya dia berapa sih gitu. Ya udah, kita balikin lagi aja nih. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Tadi jumlahkan lagi 1. Maka tus komplement dari angka ini adalah ini. Ini harusnya balik lagi ke sini sama. Nah, sama kan? Jadi bolak-balik aja. Angka ini tus komplementnya adalah ini. Ini berapa kalau dalam Kalau dalam desimal? Coba kita lihat. Kosong satu satu kosong kosong satu kosong satu ya. Ini kalau dalam desimal berarti 101. Nih sini udah muncul sih. 101. Nah, ini angka 101 ya. Terus komplementnya adalah ini ya. Ini adalah minus 101. Nah, minus 101 kalau kita minuskan lagi, komplementkan lagi, dia akan menjadi dia akan kembali menjadi 101 lagi gitu loh, ke sini. Ke sini lagi. Dikomplementkan ya balik lagi nanti ke sini. Dikomplementkan ya balik ke sini gitu ya. Bolak-balik aja. Karena emang dia antara plus minus gitu ya. Sini kita belajar algoritma satu saja kita adopsi ya, yang paling mudah. Berikutnya, nah ini sebetulnya berarti ada keterbatasan dong si komputer dalam merepresentasikan angka gitu ya. Iya. Kalau komputer zaman sekarang berapa bit? Banyak kan, 32 bit, 64 bit gitu ya. Dan nanti kombinasi dari bit-bit itu juga bisa tampilkan angka yang lebih banyak lagi. Tapi pada dasarnya operasi aritmatika atau operasi matematika ya yang bisa dilakukan oleh mesin adalah dibatasi oleh jumlah bit ini gitu ya. Dengan rumus ini, minus 2n minus 1 n 2n minus 1 1. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya tadi saya udah hitung ya, kalau untuk komputer, katakanlah ada komputer yang hanya menggunakan 5 bit gitu ya. Maka dia hanya bisa mengoperasi aritmatika di antara angka minus 16 sampai dengan 15 gitu ya. Kalau enggak dia overflow ya istilahnya apa ya. Tapi kan komputer aktual ya 32 bit, 64 bit itu kan ya. Ini kalau katakanlah ada komputer yang hanya katakanlah kalkulator yang hanya 5 bit gitu ya. Maka dia hanya bisa menghitung angka antara minus 16 sampai dengan 15 gitu, seperti itu. Ini didapatkan dari rumus yang tadi ini. Bahwa dia hanya, jadi kalau misalnya 5 bit ya berarti minus 2 pangkat 5 minus 1 gitu ya. Itu adalah minus 16 ya. Sampai dengan 2 pangkat n minus 1 kurang 1. Ini adalah 15. Jadi minus 16 sampai dengan 15. Seterusnya kalau misalnya katakanlah 32 bit komputer gitu ya. Ya kalau 32 bit berarti dia kalau 32 bit berarti dia antara 2 pangkat 31. Nah, minus 2, berapa miliar gitu ya. Sampai dengan ini. Duh, tadi dihapus lagi ya. Minus 2, sekian miliar sampai dengan 648 ya, sampai dengan positif 2 sekian miliar 647 belakangnya ya. Jadi si komputer atau si mesin penghitung itu bisa menghitung aritmatika yang 32 bit itu dibatasi dengan sampai 2 miliaran gitu ya.
Berikutnya ini penjumlahan pada ones complement ya. Pada ones complement kalau penjumlahan penjumlahan positif sih ya nggak masalah, tinggal jumlahin aja seperti biasa ya. Tapi bagaimana ini penjumlahannya seperti ini seperti biasa ya. 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0. Ini carry-nya di sini kan 0 tambah 0 0, carry 0 kan, tidak ada yang bawa ke sini. Maka carry-nya dijumlahkan lagi ke hasilnya tadi sehingga dapatkan ini. Ini kan 12 tambah 1 ceritanya. 12 tambah 1. Ini dalam bentuk ones complement. Jadi kalau penjumlahan dalam ones complement dijumlahkan, kemudian terakhir si carry-nya itu dijumlahkan kembali ke hasil akhirnya. Nah, sehingga final result atau hasil akhirnya menjadi 011. 01 ini kebetulan carry-nya 0. Kan gini. 0 tambah 1 itu 1, carry-nya 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Carry-nya 0. 0 tambah 1 tambah 0, 1. Carry-nya 0. 0 tambah 1 tambah 0, 1. Carry-nya 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0. Carry-nya 0. Nah, ini. Si carry ini jumlahkan kembali ke hasil sementara ini sehingga didapatkan hasil 0110. Itu penjumlahan dalam ones complement. Dalam ini kita contohkan penjumlahan angka 12 positif dengan 1 positif. Ini step-stepnya tadi ya, dijelaskan. Jumlahkan secara biasa. Kemudian terakhir carry-nya dijumlahkan ke lower bit ya, ke sini. Kemudian bagaimana pengurangan dalam ones complement ya. Nah, kalau pengurangan itu berarti penjumlahan dengan negatif bilangan. Nah, jadi kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita katakan 10 dikurangi 5 itu kan sama dengan 10 ditambah minus 5, betul nggak? Ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita punya nah, katakanlah tadi 10 dikurangi 5. Nah, penjumlahan ini kan sama aja dengan 10 ditambah minus 5. Ya nggak? Jadi penjumlahan dengan negatif bilangan itu sama dengan pengurangan dari bilangan itu gitu, seperti itu. Nah, kan dalam komputer kita tidak mengenal tanda ini. Tapi kita mengenal bahwa bagaimana merepresentasikan angka negatif dengan menggunakan biner. Jadi konsepnya pengurangan di komputer itu adalah penjumlahan dengan negatifnya. Oke. Nah, tadi kita lihat bahwa ini kita mencoba 12 dikurangi 1 gitu ya. 12 dikurangi 1. Ini dalam desimal ya. Nah, 12-nya kita udah tahu dalam ones complement itu adalah 01100. Nah, untuk negatifnya, negatif minus 1 itu adalah ini positifnya itu 1. Nah, ini kita ones complementkan saja. Bagaimana ones complementnya adalah dengan cara di invert aja. 1 jadi 0, 0 jadi 1 sehingga dapatkan 1110. Nah, ini kalau ada ones complement ini adalah minus 1. Nah, bagaimana jadinya untuk operasi 12 kali 1? Ya udah 12 ditambah ini tambah minus 1. 12 ditambah minus 1. Awalnya kan 12 dikurangi 1 ini. Ini minusnya. Nah, minusnya ini kita ubah jadi plus, di mana bagian yang ini diubah menjadi ones complement, dua-duanya ones complement. Ini jumlahkan 0 1 0 tambah 0 0, carry-nya 0, 0 tambah 0 tambah 1 1, carry-nya 0, 0 tambah 1 tambah 1 0, carry-nya 1, 1 tambah 1 tambah 1 1, carry-nya 1, 1 tambah 0 tambah 1 0, carry-nya 1. Nah, ini carry terakhir. Si carry ini dijumlahkan kembali ke hasil yang tadi ini sehingga dapat hasil akhir 1 ini tambah jadi 1 ditambah 1 1 01 011.
Ini adalah 1, 2, 4, 8, 11 ya. Dan sign-nya adalah 0, berarti plus. Jadi 12 dikurangi 11 sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11 gitu. Ya, ini cukup jelas ya. Ini 11 ya, 101, jangan ragu. Saya lihat di tabel, 1011 adalah 1011 11 ya, oke. Aduh, mana tadi? Nah, sign-nya adalah 0, itu plus gitu, seperti itu ya. Plus, oke. Kemudian tus komplement. Bagaimana penjumlahan pada tus komplement? Pada tus komplement, bedanya dengan mas komplement adalah dijumlahkan saja tanpa menghiraukan si carry-nya ya. Makanya lebih simple sih sebetulnya untuk tus komplement ini. Makanya komputer kebanyakan mengadopsi tus komplementnya, karena dia kalau yang ones komplement kan setelah dapatkan hasil ini masih dijumlahkan kembali dengan si carry ini gitu ya. Si carry-nya kan nanti turun ke sini. Ya. Si carry-nya turun ke sini gitu ya. Tapi kalau dalam tus komplement dia ya udah ini hasil akhir gitu ya. Si carry-nya ya udah ignore. Tidak diacuhkan ya. Tidak dilihat lagi. Di sini 12 plus 1 ya. Ya udah 011 01 gitu ya. Kemudian bagaimana pengurangan pada tus komplement? Konsepnya sama, yaitu pengurangan pada tus komplement adalah penjumlahan dengan bilangan negatifnya. Nih 12 kurangi 1. Nah, ini kalau minus 1 dalam tus komplement itu adalah ones komplement plus 1, jadi 11 Ini adalah minus 1 ya pada tus komplement. Jadi pengurangan 12 dikurangi 1 itu adalah penjumlahan 12 dengan komplementnya si 1, yaitu negatifnya 1 ya. Dijumlahkan, didapatkan seperti ini. Satunya udah nggak dilihat lagi ya. Kalau terus komplement si si carry-nya ini diignore seperti itu. Ini contoh aja ya, contoh pengurangan pada tus komplement masih ya. 13 dikurangi 5 ya, udah 13 ditambah si komplementnya dari 5, ini minus 5 ini sebetulnya. Maka didapatkan ini berapa? Cara cepatnya 1 2 4 8 ini 8 berarti. Jadi 13 kurangi 5 adalah 8, betul. Ya kan? Ini ada lagi contoh 3. Pengurangan 5 dikurangi 12 katanya. 5 dikurangi 12 itu berarti 5 ditambah komplement dari 12 gitu ya. Ini harusnya negatif hasilnya. Kita lihat ya, ini 5 nih. Tuh 24 ini 5. Dikurangi 12, ini 12. Itu adalah tus komplement dari 12. Jadi dia ini adalah minus 12 ya. Nanti dicoba. 12 itu ini kalau tus komplement jadi seperti ini apa enggak? Ini kan ditambah 1, ini berarti 0011 tambah 1 kan? Benar, jadi 10100. Hasilnya seperti ini. Nah, kita tahu ini adalah negatif. Nah, ini negatif berapa sih sebetulnya gitu kan? Ya udah, ini kita ubah lagi ke tus komplement. Tus komplement kita dapatkan ini adalah angka ini gitu ya. Ini adalah minus 7 gitu ya. Ya, tus komplement ini minus 7. Kalau nggak yakin ya coba ya. 00110 tambah 1 jadi 111 nanti hasilnya. 111 itu adalah 7. Jadi adalah minus 7. Ya, kita akhiri kuliah kali ini dengan kesimpulan dari kuliah minggu lalu. Ini satu slide ini adalah kuliah 2 kali ya. Minggu lalu juga menggunakan slide yang sama. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai biner yang bisa matematisasikan dalam oktal dan hexadesimal ya. Jadi perubahan dari, kemudian juga konversi yang mudah antara biner, oktal, dan hexadesimal langsung ya, tanpa melalui
basis 10 ya, tanpa melalui desimal. Kemudian bagaimana penanda plus minus atau positif negatif pada angka biner ya, itu ada 3 cara, itu second magnitude, ones complement, twos complement. Kemudian juga kita tadi belajar mengenai twos complement ya, dan bagaimana juga penjumlahan, pengurangan menggunakan ones dan complement, twos complement ya. Demikian kuliah kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.